Assalamualaikum, halo apa kabar rekan-rekan semua. Kembali lagi kita ke tutorial finansial model. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari pembuatan finansial model dari awal hingga akhir. Ada dua hal penting yang perlu diingat ketika kita membuat finansial model. Yang pertama adalah, kita perlu membuat terlebih dahulu unsur-unsur dasar penting. Kemudian tahap selanjutnya yaitu, menghubungkan masing-masing unsur tersebut sehingga tercipta suatu kesatuan. Untuk langkah yang pertama, yaitu membuat terlebih dahulu unsur-unsur dasar penting yang membentuk finansial model. Ada beberapa unsur-unsur dasar penting dalam pembuatan finansial model. Yang pertama yaitu proyeksi pendapatan dan biaya, kemudian investasi dan sumber pembiayaan. Selanjutnya aset tetap dan tidak berwujud, kemudian utang dan biaya pinjaman. Setelah itu modal kerja. Yang terakhir, unsur yang menjadi inti dari pembuatan finansial model yaitu proyeksi laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca keuangan. Pada poin pertama yaitu proyeksi pendapatan dan biaya, sudah dijelaskan di episode 2. Sementara untuk investasi dan sumber pembiayaan bisa dilihat kembali di episode yang ketiga. Rekan-rekan bisa tonton kembali video tersebut sebagai referensi. Terkait pada poin pertama dan kedua, umumnya model perhitungannya berbeda atau unik di setiap jenis usaha. Karena itu saya coba jelaskan secara detail dalam episode tersendiri. Sementara untuk poin selanjutnya, dari poin ketiga hingga ke-6, pada umumnya itu kurang lebih sama atau hanya sedikit perbedaannya untuk berbagai jenis usaha. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami aspek usaha dari masing-masing jenis usaha, sehingga kita bisa membuat finansial model dari usaha tersebut. Sekalipun setiap proyeksi yang dibuat pada ujungnya nanti tidak jauh-jauh dari laporan laba rugi, arus kas dan neraca. Pada tahapan yang kedua yaitu menghubungkan masing-masing unsur yang telah dibuat tersebut ke dalam perhitungan finansial model. Berikut ini secara garis besar alur hubungan dari masing-masing unsur tersebut hingga membentuk finansial model. Rekan-rekan bisa screenshot atau foto bagian ini sebagai referensi. Untuk detailnya rekan-rekan bisa melihat kembali di episode 1. Sekarang mari kita pelajari bersama pembuatan finansial model dari awal hingga akhir. Untuk contoh yang akan kita gunakan yaitu usaha bisnis cafe. Berkas Excel yang digunakan untuk latihan bisa diunduh dari tautan di deskripsi. Oke, sekarang kita buka berkas Excel-nya. Di bagian awal adalah proyeksi pendapatan. Saya tidak akan menjelaskan detail dari masing-masing sumber pendapatan ini karena sudah dijelaskan di episode 1. Rekan-rekan bisa tonton kembali untuk mendapatkan gambaran lebih detailnya. Jadi langsung saja kita lihat total pendapatan. Yaitu terdiri dari beberapa sumber pendapatan seperti dari minuman kopi, makanan ringan, dan pendapatan lain-lain. Begitu juga selanjutnya untuk biaya langsung, juga terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu dari biaya kopi, bahan-bahan lain, makanan ringan dan biaya-biaya lainnya, termasuk overhead. Kemudian kita masuk ke biaya administrasi umum. Biaya ini terdiri dari beberapa macam komponen biaya operasional kantor, seperti biaya administrasi, alat-alat kantor, pemasaran, serta biaya gaji untuk pengelola dan karyawan bagian administrasi. Berikutnya kita masuk ke bagian investasi. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di episode ketiga. Di sini yang saya mau tambahkan adalah, saya sengaja menandai dengan warna yang berbeda antara kelompok aset tetap yang nyata dengan yang tidak nyata. Karena nanti perhitungan dan penamaannya berbeda. Yang satu masuk kelompok depresiasi dan satunya lagi masuk kelompok amortisasi. Di neraca nantinya juga akan tercatat dalam kelompok yang berbeda. Untuk itu penting bagi kita untuk memisahkan kedua jenis kelompok investasi ini dari awal. Pada perhitungan biaya depresiasi, terdiri dari jadwal penyusutan aset-aset tetap dengan mengecualikan nilai tanah. Nilai belanja modal asalnya didapat dari kelompok investasi aset tetap sesuai warna yang telah saya tandai. Ada pula saya tambahkan bagian penjualan aset jika nantinya ada skenario asetnya dijual di tengah jalan sehingga mengurangi nilai aset di neraca. Tetapi di sini nilainya saya kosongkan yang artinya asetnya dipegang hingga tidak ada nilai sisa. Kemudian di sini ada jadwal perhitungan biaya depresiasi selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian bisa dilihat juga posisi aset dari awal periode hingga akhir periode secara berurutan. Bisa dilihat dalam 5 tahun nilai asetnya akan habis menjadi 0 tanpa ada nilai sisa. Walaupun secara fisik mungkin asetnya masih bisa digunakan, tapi secara akunting nilainya sudah tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya pada perhitungan biaya amortisasi, terdiri dari jadwal penyusutan kelompok aset tidak nyata. Nilai ini asalnya didapat dari kelompok investasi aset tetap tidak nyata, sesuai dengan warna yang telah saya tandai.
Kemudian di sini ada jadwal biaya amortisasi atas aset tidak nyata yang disusutkan selama 3 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian bisa dilihat juga posisi aset dari awal periode hingga akhir periode secara berurutan. Bisa dilihat dalam 3 tahun nilai asetnya akan habis menjadi nol tanpa ada nilai sisa. Selanjutnya kita masuk ke penjadwalan utang pinjaman. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya nilainya dalam dolar. Di berkas latihan yang rekan-rekan telah unduh, kesalahan tersebut sudah diperbaiki. Di sini nilai pinjaman mengacu kepada bagian atas di sumber pendanaan di bawah detail investasi yaitu sekitar $5.500 atau sebesar 70% dari nilai investasi. Jangka waktu pinjaman adalah selama 5 tahun. Terlihat di sini ada jadwal cicilan pembayaran pokok selama 5 tahun dengan menggunakan rumus PPMT. Sebagai tambahan, saya juga menggunakan formula ISERROR untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penghitungan apabila jangka waktu pinjaman berubah. Jika tidak, maka setiap ada perubahan dalam asumsi di finansial model maka kita perlu hitung ulang secara manual. Sangat merepotkan. Kemudian di sini ada perhitungan biaya bunga. Saya hitung secara sederhana agar mudah dimengerti, yaitu persentase tingkat bunga dikali dengan nilai sisa pokok pinjaman. Rekan-rekan juga bisa mengenakan rumus IPMT. Hasil perhitungannya tetap akan sama. Saya menggunakan rumus PPMT dalam perhitungan pembayaran cicilan pokok, tujuannya agar total bunga dan pokok yang dibayarkan ke pemberi pinjaman nilainya sama sepanjang tahun hingga jangka waktunya selesai. Hal ini tentunya memudahkan pemberi pinjaman dalam mencatat pembayaran cicilan pokok dan bunga. Berikutnya perhitungan modal kerja. Asumsi dasarnya adalah berapa hari lamanya rata-rata kebutuhan modal kerja dari usaha ini dari total keseluruhan 365 hari operasional dalam setahun. Di sini misalnya nilai piutang 1 hari, artinya dari total hasil penjualan selama setahun ada kira-kira sehari tunggakan piutang. Begitu juga untuk utang usaha, dari contoh ini nilai utang usaha ke pemasok yaitu kira-kira sebesar 7 hari dari total biaya langsung selama setahun. Yang membedakan di sini adalah, untuk piutang nilainya diambil dari total pendapatan setahun. Sedangkan untuk yang lainnya seperti persediaan dan utang usaha nilainya terhadap total biaya langsung selama setahun. Untuk penyederhanaan, di sini kita masukkan terhadap biaya langsung selama setahun. Pada praktiknya, misalnya nilai persediaan, bisa saja nilainya tergantung dari komponen biaya tertentu. Tidak dari keseluruhan biaya langsung. Pada baris yang terakhir adalah besaran kenaikan atau penurunan modal kerja. Nilai ini yang nantinya digunakan untuk menghitung kebutuhan kas perusahaan dalam laporan arus kas. Jika ada kenaikan modal kerja, maka artinya kita butuh uang lebih banyak untuk memenuhi keperluan kas untuk modal kerja. Ditandai dengan nilai negatif. Sementara penurunan modal kerja artinya kebutuhan kas untuk modal kerja semakin berkurang sehingga ada tambahan kas yang masuk ke perusahaan. Ditandai dengan nilai positif. Penjelasan lebih detail terkait modal kerja ini bisa dilihat di video saya tentang tutorial membuat proyeksi keuangan sederhana. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Ada pendapatan yang nilainya diambil dari total pendapatan di bagian atas. Sengaja saya tandai dengan warna hijau sehingga memudahkan kita dalam melakukan pengambilan data. Kemudian untuk biaya langsung juga sama, kita ambil nilainya dari total biaya langsung di bagian atas. Selanjutnya perhitungan laba kotor, yaitu pendapatan dikurangi biaya langsung. Lalu biaya administrasi juga sama, kita ambil nilainya dari total biaya administrasi di bagian atas. Kemudian kita masukkan nilai dari biaya penyusutan yaitu biaya amortisasi dan juga biaya depresiasi. Nilainya kita ambil dari jadwal biaya depresiasi dan amortisasi yang telah dihitung di bagian atas. Selanjutnya ada biaya bunga. Nilainya kita ambil dari jadwal pembayaran pokok dan biaya bunga. Setelah itu ada beban pajak penghasilan. Di sini saya buat nilai persentase 22%, nilainya bisa diganti sesuai kebutuhan. Di sini saya masukkan rumus fungsi if, artinya kalau usaha merugi atau nilainya negatif, kurang dari 0, maka tidak ada beban pajak. Sementara kalau lebih besar dari 0, atau usaha ini untung, maka ada pengenaan pajak. Kenapa kita perlu memasukkan fungsi if? Karena kalau kita tidak pakai fungsi if, lalu tiba-tiba penghasilannya ternyata negatif, maka beban pajak akan tercatat positif sehingga merusak perhitungan. Karena itu kita perlu memasukkan fungsi tambahan sebagai antisipasi seperti fungsi if atau ISERROR dalam contoh sebelumnya. Jika asumsi atau hasil perhitungan berubah, kita tidak perlu repot mengganti rumus perhitungan secara manual. Selanjutnya kita ke laporan arus kas. Di sini kita hitung dengan metode tidak langsung. Mengenai apa itu laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung,
bisa dicek di video saya tentang tutorial membuat proyeksi keuangan sederhana. Di bagian atas ada laba bersih, kita ambil aja nilainya dari laporan laba rugi di atas pada baris paling bawah. Kemudian di sini ada biaya penyusutan, kita juga ambil nilainya dari laporan laba rugi. Selanjutnya ada nilai perubahan modal kerja, kita ambil nilainya dari nilai kenaikan atau penurunan modal kerja di perhitungan modal kerja di bagian atas. Karena pada tahun awal masuknya modal, perusahaan ini belum beroperasi, maka arus kas dari operasional nilainya 0. Sebaliknya, arus kas dari investasi dan pembiayaan di tahun pertama sudah ada nilainya karena ada transaksi uang masuk dari pendanaan untuk investasi. Di sini tercatat ada pengeluaran kas untuk investasi belanja modal dan aset tidak nyata yang nilainya diambil dari perhitungan investasi di bagian atas. Selanjutnya arus kas dari pendanaan. Di sini ada uang masuk dari pinjaman di tahun awal dan kemudian ada jadwal pembayaran cicilan pokok pinjaman di tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun jangka waktu peminjaman. Nilai ini semua diambil dari jadwal pembayaran pokok dan biaya bunga di bagian atas. Selanjutnya ada nilai ekuitas atau modal yang disetorkan oleh investor untuk investasi. Nilainya sebesar 30% dari nilai investasi yang nilainya diambil dari perhitungan sumber pendanaan di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya ada perhitungan dividen atau bagi hasil usaha. Nilai ini dihitung dari persentase dividen, di sini diasumsikan 10%, dikali dengan laba bersih. Nilainya negatif karena dividen adalah arus kas keluar yang dibayarkan ke pemegang saham. Selanjutnya arus kas bersih, yaitu jumlah arus kas dari operasional, investasi, dan pendanaan. Pada baris yang terakhir yaitu nilai posisi arus kas pada akhir tahun. Nilai kas ini yang nantinya dicatat ke dalam neraca keuangan. Terlihat arus kas dari tahun ke tahun terus bertambah karena akumulasi arus kas bersih setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke neraca. Di sini nilai kas diambil dari laporan posisi arus kas pada akhir tahun yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bagian selanjutnya yaitu posisi modal kerja, contohnya piutang yang nilainya diambil dari perhitungan modal kerja di bagian atas. Sama halnya dengan nilai persediaan. Diambil dari perhitungan modal kerja di bagian atas. Sama halnya di bagian kewajiban lancar seperti utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Nilainya diambil dari perhitungan modal kerja di bagian atas. Bagian selanjutnya aset tetap, baik itu nyata dan tidak nyata. Nilainya diambil dari posisi nilai aset pada akhir tahun setelah dikurangi oleh biaya penyusutan. Selanjutnya posisi utang. Nilainya diambil dari jadwal pembayaran pokok dan biaya bunga. Angkanya didapat dari posisi utang pada akhir tahun setelah pembayaran cicilan pokok pinjaman. Kewajiban lancar dan tidak lancar kemudian dijumlahkan menjadi total liabilitas. Selanjutnya setoran modal. Nilainya didapat dari jumlah setoran ekuitas yang tercatat di laporan arus kas. Nilainya akan terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya jika ada penambahan ekuitas. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih perusahaan yang disimpan untuk digunakan untuk pengembangan usaha. Nilainya terus bertambah jika perusahaan terus mendapatkan keuntungan dan berkurang jika perusahaan merugi. Perhitungannya yaitu laba ditahan tahun sebelumnya ditambah laba bersih tahun ini setelah dikurangi pembagian dividen ke pemilik usaha. Hasil penjumlahan liabilitas dan ekuitas ini nilainya harus sama dengan total aset. Karena itu dinamakan neraca, harus seimbang. Jika masih ada selisih, maka perhitungan finansial model yang kita buat salah, dan perlu diperbaiki. Untuk itu perlu dibiasakan membuat selisih perhitungan di baris bawahnya untuk mengecek apakah nilai antara total aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas tersebut adalah sama tanpa ada selisih. Pada bagian terakhir ada rasio keuangan. Saya tidak tampilkan semua rasio keuangan, hanya beberapa perhitungan saja yang umum digunakan. Pada baris pertama ada pertumbuhan pendapatan. Nilai ini dihitung dari persentase pertumbuhan pendapatan tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gunanya untuk mengetahui apakah usaha kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetap stabil, atau malah mengalami penurunan. Pada baris selanjutnya ada perhitungan persentase laba kotor, yaitu nilai laba kotor dibagi dengan pendapatan. Gunanya untuk mengetahui apakah pendapatan yang diperoleh cukup untuk membayar biaya langsung sebelum membayar biaya-biaya lainnya. Perhitungan ini jadi gerbang pertama apakah usaha itu layak atau tidak. Kalau dari sini saja sudah rugi, buat apa usaha ini terus dijalankan? Kemudian yang selanjutnya nilai persentase keuntungan EBITDA. Nilai ini banyak digunakan oleh investor untuk melihat seberapa menguntungkan usaha ini setelah membayar biaya operasional. Nilai EBITDA juga yang umumnya dipakai sebagai dasar untuk melakukan penilaian perusahaan. Sekalipun perusahaan rugi,
Tetapi kalau nilai EBITDA-nya positif kadang memiliki valuasi yang sangat besar. Terutama bagi perusahaan rintisan yang memiliki prospek pertumbuhan yang cukup besar. Selanjutnya tentu saja persentase laba bersih, gunanya untuk melihat beberapa persen keuntungan yang kita terima jika dibandingkan nilai pendapatan. Selanjutnya ada aset turnover. Gunanya untuk melihat seefektif apa aset perusahaan yang dimiliki mampu untuk menghasilkan pendapatan. Kalau aset besar tetapi pendapatan kecil, artinya lebih banyak aset menganggur dan tidak optimal. Kemudian ada perhitungan rasio lancar dan rasio cepat. Keduanya untuk melihat sejauh mana aset lancar mampu memenuhi kewajiban lancar. Kalau nilainya kecil atau kurang dari nol, artinya perusahaan sulit untuk memenuhi kewajiban lancarnya dan sewaktu-waktu bisa bangkrut. Rasio lancar menghitung seluruh aset lancar, sementara rasio cepat hanya menghitung aset yang langsung bisa jadi duit saja. Contohnya yaitu kas dan piutang usaha. Pada bagian selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini sering dipakai oleh pemberi pinjaman untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban kepada kreditur. Yang pertama adalah rasio pendapatan sebelum bunga terhadap biaya bunga. Gunanya untuk mengetahui seberapa mampu pendapatan usaha membayar beban bunga. Selanjutnya rasio pinjaman terhadap modal sendiri. Rasio ini mengukur seberapa besar dana pinjaman dibandingkan modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Wajar atau tidak besaran pinjaman terhadap modal tergantung dari jenis usahanya. Silakan kembali lihat episode sebelumnya untuk penjelasannya. Selanjutnya yaitu net gearing ratio. Artinya melihat kemampuan pinjaman dalam menggerakkan usaha setelah dikurangi kas perusahaan. Jika nilainya negatif, artinya pinjaman yang dilakukan tidak berdampak sama sekali untuk menggerakkan operasional perusahaan pada akhir tahun. Karena sebagian besar kebutuhan modal kerja dan biaya operasional sudah dipenuhi oleh kas sendiri. Pada posisi ini tentunya pinjaman lebih baik cepat dilunasi dari kas yang ada. Pada kelompok yang terakhir yaitu rasio imbal hasil atas aset dan ekuitas. Yang pertama imbal hasil atas aset. Rasio ini mengukur seberapa efektif aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih. Rumusnya dihitung dari laba bersih dibagi rata total aset. Menggunakan rata karena jumlah aset selama periode berjalan mengalami naik turun. Rasio berikutnya yaitu rasio imbal hasil atas ekuitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif ekuitas yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih. Rumusnya dihitung dari laba bersih dibagi rata total ekuitas. Dari hasil perhitungan rasio di contoh ini terlihat nilai persentasenya makin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini karena perusahaan ini semakin lama semakin tidak efektif dalam mengelola aset dan ekuitas, yang dalam hal ini laba ditahan. Semakin banyak kas yang menumpuk karena tidak dipakai untuk pengembangan usaha. Sehingga perusahaan terlihat tidak efisien. Di sini kita memang hanya mengasumsikan perusahaan hanya memiliki satu kafe sebagai tempat usaha. Pada praktiknya, ketika perusahaan memiliki kas yang cukup, mereka akan semakin memperbanyak pembukaan cabang baru. Bahkan menambah pinjaman dari bank untuk mempercepat pertumbuhan. Sehingga dari tahun ke tahun pertumbuhan perusahaan akan tetap terjaga dan nilai imbal hasil terhadap aset dan ekuitas nilainya tidak menurun terlalu jauh. Yang artinya penggunaan aset perusahaan dan ekuitas dalam menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan dapat tetap optimal. Demikian penjelasan dari finansial model yang dibuat telah saya jabarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan acara ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.